Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ananda semua? Semoga Ananda dalam keadaan sehat walafiat. Dan jangan lupa Ananda untuk mematuhi protokol COVID-19. Dan jangan lupa Ananda untuk melakukan kegiatan praktik baik. Baiklah Ananda sekalian, kita lanjutkan materi matematika kita. Hari ini kita akan mengulas materi tentang operasi hitung campuran bilangan bulat. Nah, pada materi sebelumnya, Ananda telah belajar tentang penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat, perkalian dan pembagian bilangan bulat. Pada kali ini kita akan mengulas bagaimana cara menghitung campuran dari bilangan bulat tersebut. Oke. Sebelum Bapak lanjutkan, masih ingatkah Ananda apa itu operasi hitung campuran? Masih ingat kan? Yo, siapa yang bisa? Oke, bagus. Operasi hitung campuran itu adalah operasi hitung yang melibatkan penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Selanjutnya, dalam operasi hitung tersebut terdapat beberapa aturan pengerjaan yang harus kita perhatikan. Nah, ayo kita perhatikan ya, agar Ananda tidak salah dalam melakukan operasi hitung campuran bilangan bulat ini. Oke, yang pertama, operasi hitung yang berada dalam tanda kurung kerjakan terlebih dahulu. Maksud dalam tanda kurung itu adalah memiliki dua variabel atau memiliki teman. Contohnya A ditambah B, atau misalnya negatif 12 ditambah 13, atau negatif 12 dikurang 8, atau negatif 12 kali 8, dan seterusnya. Jadi ada temannya. Dia berteman. Jika satu saja berarti bukan dalam tanda kurung, berarti dia terkurung. Selanjutnya, jika Anda perhatikan dalam kurung, jika tidak ada dalam kurung, maka yang harus Anda perhatikan adalah perkalian dan pembagian. Perkalian dan pembagian ini dia sama kuat, maka kerjakanlah secara berurutan dari depan atau dari kiri ke kanan. Kemudian yang ketiga adalah aturannya tambah dan kurang. Tambah dan kurang ini juga sama-sama kuat. Jika tidak ada dalam kurung, jika tidak ada lagi kali dan bagi, jika ada soalnya tambah dan kurang saja, maka kerjakan penjumlahan dan pengurangan. Karena penjumlahan dan pengurangan ini sama kuat, maka kerjakanlah mana yang dahulu. Jadi dari depan atau dari kiri ke kanan. Itu adalah aturannya. Jika dalam semua soal ada kesemuanya, maka kerjakan dalam kurung, kemudian kali atau bagi, kemudian yang terakhir tambah dan kurang. Oke, paham semuanya? Nah, jika paham, mari Ananda simak contoh soal berikut agar Ananda memahami. Oke. Baiklah Anda sekalian, kita masuk pada contoh soal yang pertama. 250 ditambah negatif 8 dikali 25. Langkah yang pertama yang harus kita kerjakan adalah selalu ya kita lihat bilangan yang berada di dalam kurung. Kita cek sama-sama. Ini tambah, ini negatif 8, ini kali. Ada yang berada di dalam kurung? Tidak ya. Negatif 8 bukan di dalam kurung. Maksud dalam kurungnya adalah ada temannya. Kalau dia sendirian bukan berada di dalam kurung. Kemudian ada kali. Antara tambah dan kali, mana yang akan kita dahulukan? Dahulukan kali. Maka kita cari pasangannya dengan cara bikin seperti ini ya. Nah. Oke. Bilangan yang tidak terlibat turunkan ke bawah dengan memberi sama dengan dulu. Di 250 ditambah hasil dari ini. Oke, kita cari adalah negatif 8 dikali 25. Ingat pada materi sebelumnya. Sebelum kita menemukan hasil, kita selalu cek bilangan. Baik dia penjumlahan, baik dia pengurangan, baik dia perkalian maupun pembagian. Maka kita cek ini adalah negatif, sedangkan ini adalah positif.
Negatif bertemu positif hasilnya negatif. Nah, boleh seperti ini dia perdekatan? Tidak. Nah, solusinya apa? Kita beri dia tanda kurung. Nah, beri dia kurung dia. Nah, 8 dikali 25. Sama-sama ya, 25 dikali 8. 8 kali 5, 40. Tulis 0, simpan 4. 2 kali 8, 16 tambah 4, 20. Ternyata hasilnya adalah 200. Jadi negatif 200. Oke, paham semuanya? Kita hapus ya. Nah, oke, kita kerjakan seperti biasa. Cek lagi bilangan. 250 menjadi tambah. Nah, pada operasi penjumlahan maupun pengurangan, kita selalu cek bilangan tadi. Penjumlahan, pengurangan, kali atau bagi, selalu kita cek bilangan. Nah, ini adalah positif. Sedangkan ini adalah negatif. Positif bertemu negatif, maka akan kita adu kekuatan. Antara 250 dengan 200, mana angka yang paling besar? 250. Maka hasilnya adalah positif. Nah, setelah itu, jika positif bertemu negatif, ingat selalu kita kurangi. Jadi 250 kurang 200 adalah 50. Maka hasilnya adalah positif 50. Oke. Baiklah Anda sekalian, kita masuk pada contoh yang kedua. Negatif 150 kurang 12 kali 10 bagi 3. Langkah yang pertama adalah kita lihat operasinya. Ada yang berada dalam kurung? Tidak. Kemudian kita cek lagi, ini ada kurang, ini kali, ini bagi. Maka yang harus kita kerjakan dulu adalah kali dan bagi. Oke, kita kurung dia. Nah, maka bilangan yang tidak terlibat kita bikin seperti ini dulu ya. Bikin sama dengannya. Negatif 150 turun ke bawah. Kurang, kasih titik, kemudian bagi 3. Nah, kita akan mengisi di titik ini ya. Dengan cara ini. 12 dikali 10 berapa? Ini positif kali positif. Tetap positif. Nah, apa kan kurang di depan? Karena yang kita kurung itu adalah 12 dengan 10. 12 kali 10 adalah 120. Nah, kemudian cek lagi. Jadi sebelum bertemu hasilnya cek lagi bilangannya. Ini ada kurang, ini bagi. Maka kita kerjakan adalah bagi dulu. Nah, oke, bikin lagi sama dengan bilangan yang tidak terlibat, turunkan dia. Negatif 150 kurang, kasih titik-titik. Nah, 120 dibagi 3 berapa? 40. Oke, cek lagi bilangan. Ini negatif, ternyata dikurangi ya. Negatif bertemu negatif. Ini negatif, ini negatif. Maka hasilnya adalah negatif. Negatif bertemu negatif, hasilnya negatif, kemudian jumlahkan dia. 150 ditambah 40 adalah 190. Oke. Coba ulang lagi ya. Ini adalah negatif. Ini juga negatif. Walaupun dia sebagai pengurang, kalau ada kurang di depannya berarti dia negatif. Maka negatif bertemu negatif, hasilnya tetap negatif, kemudian dijumlahkan. Oke, paham? Jika paham, kita masuk pada contoh berikutnya. Oke, kita masuk pada contoh yang ketiga. 72 dikali dalam kurung negatif 15 ditambah 6 kurung, tutup kurung, kurang 132. Nah, langkah yang pertama yang harus kita perhatikan adalah kerjakan kurung terlebih dahulu. Maka ini ada kali, ini dalam kurung, ini kurang. Maka yang harus kita kerjakan adalah dalam kurung. Oke, bilangan yang tidak terlibat turunkan dia. 72 sama operasinya. Kita tidak boleh menghilangkan operasi dan memindah ruaskannya. Oke. Bikin titik-titik dulu. Kemudian turunkan 132. Nah, jadi kenapa kita kasih titik-titik tengah-tengah? Karena yang di tengah mau kita cari ya. Ini negatif 15 ditambah 6. Oke ya. Ini adalah negatif, ini adalah positif. Oke, selalu cek bilangan, jangan sampai salah. Sebelum bertemu hasilnya, maka harus kamu perhatikan apa?
cek bilangannya. Negatif 15 dengan 6. Maka pemenangnya adalah negatif. Bikin kurung dulu. Kenapa kita kasih kurung? Karena dia kali dengan kurang berdekatan, kan kurung. Nah, jadi 15 kurang 6 9. Oke. Kemudian kita cek lagi. Nah, ini kali ini kurang. Kerjakan dulu adalah kali. Oke, kasih titik lagi kurang 132. Maka yang harus kita kerjakan itu adalah 72 dikali 9. Perhatikan lagi, 72 dikali 9. Semua kedua 8 simpan 1. 7 kali 9 63 tambah 1 64. Maka hasilnya adalah negatif 648. Kenapa negatif? Positif dikali negatif negatif. Oke, negatif bertemu negatif. Nah, ini kurang ya. Negatif bertemu negatif, hasilnya tetap negatif. Kemudian jumlahkan 648 tambah 132. 8 tambah 2 10, simpan 1, tambahkan ya. Maka hasilnya adalah negatif 780. Nah, oke, paham semuanya? Lanjut lagi ya ke contoh berikutnya. Kita masuk pada contoh yang terakhir. 175 dikurang 15 kali negatif 8 ditambah negatif 250. Langkah yang pertama kita adalah kita cek bilangan yang berada dalam kurung. Kita cek negatif 8, ini terkurung ya, ini juga terkurung. Maka yang harus kita kerjakan itu adalah kali dulu. Maka kita cari pasalnya di 15 nih. Nah, bilangan yang tidak terlibat turunkan. Kita sama dengan 175 kurang kasih titik tambah negatif 250. Ini sama dengan. Nah, cek lagi. Ini positif, ini negatif. Positif kali negatif adalah negatif. Boleh kayak gini dia, nak? Dua-dua gini, nak? Enggak, kan kurungnya. Di 15 ke 8 berapa? 120. Oke. Nah, cek lagi. Ini kurang, ini tambah. Maka yang harus kita kerjakan adalah di depan lagi. Nih ya. Nah, coba kamu perhatikan. Apabila ada kurang bertemu kurung-kurang, maka menjadi tambah. 175 tambah 120 tambah negatif 250. Oke. Nah, kemudian kita tidak boleh mengerjakan sekaligus. Kita tidak boleh memborong semuanya. Maka harus kita kerjakan dua variabel nih. Nah, ini positif bertemu positif, hasilnya tetap positif. Maka jumlahkan seperti biasa. Maka 175 ditambah 120 adalah 295. Kemudian tambah negatif 250. Oke, cek lagi bilangan. Ini positif, ini negatif. Setiap positif bertemu negatif, maka harus kita adu kekuatan. Ternyata pemenangnya adalah positif. Maka hasilnya positif. Nah, jika positif bertemu negatif, maka selalu dikurangi. 295 dikurang 250 berapa? 45. Maka hasil akhirnya apa nak? Positif 45. Oke, paham semuanya? Jika paham, mari kita berlatih lagi ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.